selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hari ini saya dipercayakan sama tema bulan ini yang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada sudah dengar tadi bahwa tema tentang perubahan, tentang transforming, ya, merubah perubahan. Dan hari ini saya akan share yang saya beri judul Perjalanan Ini Jadi Saksi. Nah, bagi Anda yang mungkin 80s, 70s itu mengundang sesuatu ingatan, tapi bagi generasi Z mungkin benar-benar nggak ngerti itu kalimat apa maksudnya. Tapi saya pilih emang karena saya mau menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita ternyata bisa menjadi saksi dari sesuatu. Nah, saksi apakah itu? Oke, mari kita mulai. Ada yang mengatakan, itu sebuah kutipan, boleh tampilkan bahwa ada sebuah kutipan mengatakan sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan. Perjalanan dengan masalah untuk diselesaikan, ya, pelajaran untuk dipelajari, ya, dan juga, tapi di atas semua, ya, pengalaman untuk dinikmati. Wah, kayaknya indah ya, bahwa hidup ini adalah perjalanan, ada masalah yang perlu diselesaikan, betul, ada pelajaran untuk dipelajari, ya benar, tapi di atas semuanya katanya ada pengalaman untuk dinikmati. Nah, namun bagi kita yang menjalani hidup ini, kita juga mengerti, kita mengerti itu benar, ya, bahwa iya ada pelajaran dan ada banyak yang bisa kita nikmati sebenarnya dalam hidup ini. Tapi kita juga mengerti bahwa hidup bisa jadi begitu membingungkan, ya, menyakitkan dan suram bahkan, ya. Masalah yang tidak selesai, pelajaran yang begitu pedih, dan ya, pengalaman-pengalaman buruk. Mungkin selama 2 tahun terakhir Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya, ada masa pandemi ini ada banyak pengalaman buruk mungkin. Dan tapi juga mungkin nggak melulu mengenai pandemi lah. Hidup ini kalau yang udah mungkin lebih tua mengalami, iya ada yang bisa kita nikmati, tapi juga kita tidak bisa mengabaikan ada yang buruk-buruk terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau fokuskan sekarang bagaimana kalau gitu kita sebagai seorang Kristen, bagaimana kalau seorang Kristen memandang perjalanan hidup dan waktu yang ia lalui. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada yang mungkin masih belum yakin mengenai kekristenan ini. Kalau mungkin ada yang masih belum tahu, masih mencari tahu, dan mungkin ya saya nggak tahu apakah ini buat saya atau tidak. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyimak sampai terakhir, ya, karena ada sesuatu yang begitu indah yang paling nggak orang Kristen yakini mengenai bagaimana memandang perjalanan hidup ini. Yang kadang bagi orang-orang ada yang suka bingung, apa sih artinya hidup ini kalau gitu? Mengapa semua ini tadi pujian? Mengapa bisa terjadi begitu kepada saya? Ya, dan apa makna di balik semua ini? Nah, mari kita akan lihat dalam satu bagian Alkitab di Ulangan 8 ayat 1 sampai 4. Ulangan 8 ayat 1 sampai 4. Nah, kitab Ulangan ini sengaja ditulis oleh Musa semacam pidato perpisahan, boleh dibilang. Boleh dikatakan kata-kata terakhir sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa tidak akan ikut serta dengan mereka. Kenapa? Ceritanya panjang. Saya nggak ada waktu, tapi saya akan jelaskan dulu. Ada bagian di kitab suci kita yang menjelaskan Musa mau mengajar bangsa Israel apa sih maknanya perjalanan panjang yang mereka lewati 40 tahun, ya, 40 tahun mereka di padang gurun melewati perjalanan yang berputar-putar di bawah Tuhan seperti itu.
sampai sedikit lagi mereka nyampe tanah Kanaan. Nah, sebelum mereka masuk, seperti seorang tua yang baik, orang tua yang Musa mau memberikan kata-kata wejangan, mengingat kembali apa yang telah terjadi dalam hidup bangsa Israel. Mari kita baca di Ulangan 8 ayat 1-4. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Boleh ditahan dulu ayatnya di sini, Bapak Ibu sudah tolong fokus ke ayat-ayat ini. Jadi Musa mau kasih tahu gini sama bangsa Israel. Ingat seluruh perjalanan yang kamu lakukan. Ya. Dan perjalanan ini bukan perjalanan random, bukan perjalanan kebetulan, bukan kejadian yang ya kebetulan aja itu bahasa kita sehari-hari ya. Kita kalau nyebut sesuatu bilang ya kebetulan pas lewat, ya ada gitu ya. Nah, atau yang bilang ya emang sial, emang untung atau apa. Kita kadang-kadang mengartikan hidup ini kayaknya berjalan random. Tapi bagi Musa pada waktu menjelaskan kepada bangsa Israel, seluruh perjalanan ini 40 tahun ini itu atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhan pengen buka mata orang Israel supaya mereka tahu bahwa mereka itu pemberontak, mereka itu punya dosa dalam hidup mereka tegar tengkuk katanya, mereka degil hatinya. Nah mereka nggak ngerasa kayak gitu, mereka merasa mereka baik-baik aja, normal, mereka orang baik malah mungkin. Mereka bilang mereka mungkin korban, kayak cuma korban. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa dalam hati mereka ada yang perlu mereka tahu. Dan seluruh yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu dipakai Tuhan untuk mengeluarkan, menunjukkan apa sih isi hatinya bangsa Israel ini. Nah boleh kembali ke ayatnya lagi, dia bilang seperti ini juga, bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dibiarin lapar. Ada bakalnya bangsa Israel lapar. Mereka dicukupkan dalam kebutuhan mereka. Mereka kayak nanti kalau Bapak Ibu baca, pakaianmu tidak menjadi buruk. Tuhan pelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tapi ada kalanya mereka dibiarkan lapar. Mereka nggak sebelum lapar makanan udah ada, enggak. Mereka harus mengalami namanya lapar juga. Nah, itu kenapa sih kadang-kadang dibiarkan seperti itu? Ya, supaya apa? Supaya engkau mengerti, gitu ya. Dan supaya apa? Dan supaya engkau tahu, hidup itu bukan dari roti saja. Itu yang mereka pelajari. Nah, apa juga yang bisa kita pelajari? Sekalipun bangsa Israel tuh zaman dulu, dan kemarin ini kan omongan Tuhan sama bangsa Israel, hubungannya apa sama saya? Karena tadi ada kata manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi sebenarnya kata-kata tersebut bisa kita tarik dalam kehidupan kita, apa kesimpulannya? Yang bisa kita belajar dari ayat tadi. Tuhan mengizinkan berbagai keadaan terjadi dalam hidup kita, dalam hidup bangsa Israel, dalam hidup kita, hidup siapapun, supaya kita rendah hati dan mengenali betapa kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengalami ada masa-masa yang sulit saat ini, nggak selalunya, kalau mau pengen tahu lebih banyak lagi mengenai kenapa, saya ajak Bapak Ibu untuk baca Alkitab lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, pelajari. Tapi ada satu alasan mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak kejadian hidup terjadi dalam kita, itu apa? Karena supaya kita bisa belajar rendah hati dan menyadari bahwa saya nggak bisa melakukan ini semua kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan rahmat dan anugerahnya kepada saya nggak bisa buka pintu apapun. Kalau Dia yang buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Dia tutup pintu, nggak ada yang bisa buka, itu istilahnya. Oke, lanjut lagi. Di ayat 5, ayat 6, di Ulangan 8 tadi. Kalau Bapak Ibu sudah lagi buka Alkitab, silakan dibaca lagi. Ayat 5, mungkin ada yang udah nyuri-nyuri baca ya. Oke, ayat 5. Maka haruslah engkau insaf, sadar gitu ya, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah, yang menarik sekali di sini, Tuhan memposisikan dirinya bukan sebagai Tuhan saja, tapi Dia seperti seseorang mengajari anaknya.
Sadarkah saudara bahwa dunia sekarang ini, dan mungkin juga dari dulu sebenarnya, hidup ini mengajar kita untuk apa? Hidup dengan cara yatim piatu. Apa maksudnya dengan cara yatim piatu? Anak yatim piatu itu biasanya apa? Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Yang saya punya hanya diri saya sendiri. Saya cuma punya diri saya untuk saya bergantung, dan saya nggak bisa percaya sama orang lain. Kenapa? Orang tua saya meninggalkan saya, ya, membuang saya dan tidak menginginkan saya. Nah, cara berpikir yatim piatu, roh, boleh bilang spirit, orphan spirit itu, saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma bisa mengandalkan diri saya sendiri, sayalah yang menentukan hidup saya. Tapi juga ada rasa desperate bahwa tidak ada yang peduli pada saya. Nah, di tengah dunia yang cara hidupnya seperti yatim piatu ini, Tuhan muncul sebagai Bapa. Dan bagi bangsa Israel, mereka bukan cuma sekedar umatnya, orang-orang yang dia bebaskan, tapi mereka adalah anak-anaknya juga. Mereka seperti anak bagi dia. Makanya dia mengajarinya. Dan memang saya tahu ada bapak-bapak dalam hidup ini, dalam dunia ini, yang tidak menyayangi anaknya, yang bahkan memanfaatkan dan merusak anaknya sendiri, menghancurkan anaknya sendiri. Tapi saya mau katakan begini, bahwa ada Bapa yang baik bagi saudara, yang mau mengajari saudara, mengasihi saudara, yang tidak ada apapun mau mencelakakan hidup kita. Dan dia datang sebagai Bapa itu, Tuhan itu. Saya nggak bilang bahwa hidup ini akan jadi segalanya romantis dan menyenangkan. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Bapa yang baik dalam Tuhan. Dan kalau ada Bapa yang baik seperti dia, maka saya bisa percaya hidup saya dalam tangannya. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, tapi tunggu dulu kalau gitu. Oke, kayaknya indah, sejauh ini bagus. Kenapa sih umat ini kalau itu yang Tuhan pilih? Apa sih istimewanya orang Israel? Kenapa dari sekian banyak umat di dunia ini, kenapa Tuhan pilih orang Israel? Memang ada cerita yang panjang di baliknya, yang saya kembali undang Bapak Ibu Saudara coba baca Alkitab. Tapi ada satu potongan nggak jauh dari pasal 8 Ulangan tersebut yang menjelaskan, yang Musa jelaskan juga kepada orang Israel, kenapa kamu yang Tuhan mau lakukan semua ini buat kamu, repot-repot gitu Tuhan melakukan ini semua buat kamu. Mari kita baca, mundur sebentar satu pasal. Di Ulangan 7 ayat 7-8. Musa ngomong gini, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Saudara lihat itu? Bahwa sebelum mungkin orang Israel terburu-buru atau berpikir bahwa I'm special, saya luar biasa, saya pasti punya potensi hebat banget sampai Tuhan mau melakukan hal ini kepada saya gitu. Karena dunia ini cara kerjanya adalah melihat kamu punya potensi apa di masa depan yang bisa menguntungkan, maka saya akan ambil kamu. Itu cara orang-orang di olahragawan, itu cara orang mencari pekerjaan. Kita mungkin belum jadi, tapi ada sesuatu dalam diri kamu yang dicari orang. Dan itu yang lagi digembar-gemborkan sama dunia ini. There's something inside of you, katanya. Kamu tuh spesial, kamu tuh luar biasa, kamu hebat. Makanya kamu layak mendapatkan semuanya ini gitu. Tapi Musa mau ingatkan bangsa Israel gini, jangan kira Tuhan pilih kamu, Tuhan bawa kamu repot-repot demikian rupa, karena ada sesuatu dalam diri kamu yang memikat hati dia, yang membuat dia terpesona. Oh, hebat banget orang ini, aku pengen banget dia. Enggak. Malah saya tadi bilang bahwa Tuhan tahu kok segala kebobrokannya orang Israel, dan juga dia tahu kebobrokan kita. Jadi kalau kita mau simpulkan tadi, kalau gitu kenapa Tuhan memilih orang Israel? Tuhan memilih Israel bukan karena apa yang ada pada mereka atau apa yang mereka bisa berikan padanya, tapi hanya karena siapa dia. Dia penuh kasih dan kebenaran. Dia menunjukkan kasihnya, dia pegang sumpahnya. Itulah Tuhan kita. Karakternya semuanya itu dia. Dan buat kita kalau itu dia gimana? Buat kita, orang Kristen atau teman-teman yang sedang menggumuli ini, kalau gitu gimana dengan saya? Demikian juga dengan kita. Ya, Tuhan memilih, memanggil, menyelamatkan, menjadikan kita anak-anaknya bukan karena ada sesuatu yang luar biasa dari kita, tapi hanya karena dia. Ulangan 8 jadi ayat 11. Ayat 11. Lalu saya akan lompat ke ayat 14 sampai 18. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca pasal itu dengan lengkap. Nah, tapi karena saya harus lompat-lompat aja dulu ya. Ulangan 8 ayat 11 bilang gini. Hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Lalu ayat 14, jangan engkau tinggi hati, diulang-ulang lagi. Berapa dia perulangan? Kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab, maka seringkali penulis-penulis Alkitab yang diilhami Roh Kudus ini mengulang-ulang kata-kata yang sama, prinsip-prinsip yang sama. Kenapa? Supaya kita ingat. Ya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau. Supaya apa? Nah, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ada begitu banyak yang bisa di-unpack dari sini, tapi saya mau highlight yang itu. Bagian ini, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami sama orang Israel dengan segala kesusahan mereka dan juga kemenangan-kemenangan mereka, pada akhirnya Tuhan cuma punya tujuan satu. Dia hanya ingin berbuat baik kepada orang Israel, kepada umatnya, ya. Dan itu juga berlaku buat kita. Tuhan menyediakan, menetapkan, dan menggunakan perjalanan hidup kita untuk mengubahkan kita. Tuhan tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, sehingga mereka pemberontak, mereka punya sifat mentalitas budak yang mesti dibersihkan. Makanya Tuhan pakai perjalanan untuk mengubahkan mereka, untuk transform mereka. Ya. Tapi melewati segala itu, semata-mata pada perubahan itu terjadi untuk berbuat baik kepada orang Israel dan kepada kita juga. Nah, mari kita lompat 2000 tahun kemudian, ya kira-kira 2000 tahun lah ya, ke seorang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus di penghujung hidupnya menulis surat. Ya, dia seorang rasul dipakai Tuhan untuk menuliskan hampir separuh perjanjian baru. Ya, dia memberitakan Injil, mengalami begitu banyak penderitaan, dan dia berakhir di penjara. Di dalam penjara dia menulis surat kepada Timotius, ya, satu anak rohaninya, anak bimbingannya, yang juga adalah seorang pemimpin jemaat. Jadi ini boleh bilang sama seperti Musa menjelang terakhir masa hidupnya, dia menyampaikan pidato ini. Maka Paulus juga menyampaikan semacam kata-kata menjelang akhir hidup kepada Timotius. Mari kita baca di 1 Timotius 1 ayat 12-16. Aku bersyukur kepada Dia, pada Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ada di di home church ada atau di jemaat yang mungkin kayak gini, penghujat, penganiaya, udah bertobat ya, ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa dari sini? Saya akan kasih beberapa penutup kesimpulannya. Kasih Tuhan ya, menerima kita apa adanya, namun kasih-Nya tidak membiarkan kita apa adanya. Ya, saya dikasihi Tuhan karena ya apa adanya, unconditional gitu. Ya, tapi jangan lupa, karena Tuhan begitu mengasihi saudara, Dia tidak akan biarkan hidup saudara begitu-begitu aja. Jadi kalau saudara ikut Tuhan karena pengen supaya ya karena katanya di Kristen semua diterima, betul. Tapi kita bukan berarti terima lalu kita bilang ya udah saya akan begini aja terus seumur hidup saya. Enggak. Dan itu bukan karena kami atau orang pengen punya agenda sama hidup saudara, bukan. Tapi karena kami percaya bahwa memang Tuhan lewat karyanya sepanjang penebusan ini dalam firman Tuhan tidak pernah berhenti memproses orang-orang yang Dia pilih. Nah, perubahan kita, dan juga dari kisah Paulus tadi kita belajar bahwa perubahan kita
itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti Paulus tadi bilang, aku menjadi contoh. Aku menjadi contoh. Tapi bukan karena contohnya tuh, lihat Paulus, hebat kan dia? Bukan. Tuh lihat Paulus, betapa Tuhan mengasihi dia. Begitu. Sehingga yang dimuliakan bukan Paulus, tapi dimuliakan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan juga melalui perubahan kita. Perubahan kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan melalui perubahan kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Perubahan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan dalam hidupmu? Apakah Bapak Ibu Saudara menyadarinya? Karena kita kan suka nggak sadar ya, kita pikir hidup ini random kayak gitu ya. Ya begitulah, ya pas lagi apes, ya lagi hoki, lagi untung, kebetulan, pas-pasan begini. Kita suka kadang merasa bahwa hidup ini kayaknya random banget kejadian. Atau kadang kita terlalu menyatakan bahwa itu semua salah saya, itu semua karena saya. Kita lupa ada faktor Tuhan di situ, Sang Penulis kehidupan. Apakah ada kesaksian dalam hidup kita bahwa orang-orang diceritakan bahwa kita berubah? Ada yang berubah, dan itu perubahan yang semakin serupa seperti Kristus. Nah, kita bersuka cita dan bersemangat dalam menjalani hidup ke depan. Kenapa? Karena mengetahui ini, bahwa Tuhan mengerjakan perubahan yang baik di dalam kita, lewat kita, dan bersama kita. Dan kalau kita ingat betapa Tuhan begitu menderitanya dalam hidup ini, disalib dan sebagainya, Dia mengerti apa yang kita rasakan. Ya, apapun yang pernah kita alami, Tuhan mengerti itu. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menopang kita melewati segala sesuatunya. Ada kutipan dari John Piper, seorang pendeta teolog dari Amerika, yang bilang begini, God's work in us does not eliminate our work. It enables it. We work because He is the one at work in us. Therefore, the fight for joy is possible because God is fighting for us and through us. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan bahwa apa? Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan semuanya baik pada dasarnya. Nah, perjalanan hidup kita, biarlah ini menjadi saksi. Seperti kehidupan Paulus, seperti kehidupan bangsa Israel. Saksi dari apa? Dari betapa hebatnya kita? Bukan. Dari kasih karunia dan kesetiaan Tuhan lewat berbagai perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Lewat kita dan bersama kita bagi untuk kemuliaannya. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar, tapi saya dan kayaknya cukup jelas. Masih banyak bisa di-unpack dari ayat, tapi saya mau tekankan bahwa gini. Apa yang Paulus sampaikan, kita tahu sekarang. Dan mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada yang baru tahu sekarang ya. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perjalanan hidup kita, biar jadi saksi bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita, melalui kita, bersama kita. Perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan lakukan bagi kita, biar itu kemuliaannya saja.